Firman yang indah yang memberi kami hidup kekal. Firman yang kekal yang memberi kami juga pengharapan kekal. Firman yang indah yang akan menyatakan keindahan-keindahan dalam hidup kami yang memancarkan keindahan Kristus. Biarlah hari ini kami semakin mengenal Sang Firman hidup yang sudah datang ke dunia mencari kami yang berdosa. Memberi kami hidup yang begitu indah walaupun kami sering cemarkan. Tapi suatu hari kami akan dipulihkan pada saat Kristus datang kedua kali. Sang Firman yang indah. Terpuji namamu, kami serahkan setiap kami, beri kami kerendahan hati. Beri kami hikmat Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu, biar kami semakin mengenal sungguh-sungguh kepada Allah Tritunggal yang mengasihi dunia ini, termasuk kami yang berdosa. Terpuji namamu demi Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan. Mari kita buka Injil Markus pasal yang pertama ayat 9 sampai yang ke-11. Kita baca sama-sama 9 sampai 11. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat itu keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Apa makna waktu Yesus disaksikan oleh Yohanes pada saat Yesus dibaptis? Sesuai dengan Markus 1 ayat 1 dikatakan permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Yohanes memproklamasikan Yesus yang mengampuni dosa, mempersiapkan banyak orang datang kepada Yesus untuk menerima anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus yang dinubuatkan sebagai firman yang hidup yang datang ke dunia. Artinya kita akan lihat bahwa transisi yang Yohanes lakukan, transisi yang Yohanes alami waktu itu sebagai pemberi nubuat, sebagai pemberita kabar Mesias yang akan datang. Sekarang dia melihat Mesias datang di depan dia. Mesias datang bertemu dengan dia. Dan unik sekali waktu Yesus ingin mulai melayani di masyarakat. Di dalam tradisi Yahudi minimal 30 tahun. Dan waktu tepat Yesus 30 tahun. Yesus dibaptis oleh Yohanes. Sebagai satu tanda inilah waktunya Yesus mulai melayani di publik, di masyarakat luas. Dan waktu Yesus mulai melayani tidak dengan pengajaran. Tidak dia dengan khotbah langsung sebelum dia mulai melayani. Tidak juga dengan pelayanan penyembuhan. Tapi dimulai dengan apa waktu Yesus mau melayani? Dimulai dia dibaptis. Dimulai waktu turunnya Roh Kudus ke atasnya. Dimulai dengan suara dari surga, Allah Bapa mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dan dimulai pencobaan Yesus oleh iblis di padang gurun. Semua ini terjadi sebelum Yesus melayani di dalam pelayanannya selama hanya 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Yesus melayani. Intinya semua ini adalah suatu gambar momen besar di mana Yohanes mengenal Yesus Kristus. Yohanes menyerahkan seluruh misi Allah sejak manusia diciptakan. Yohanes sadar inilah puncaknya dia bertemu dengan Mesias yang datang. Janji keselamatan di dalam Kejadian 3:15 dari keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Yesus akan datang meremukkan kepala ular itu waktu tumitnya dihancurkan. Di dalam penyalipan. Momen Yohanes yang langsung bertemu, ini dia. Ini dia orangnya. Ini dia pribadi yang dijanjikan ribuan tahun. Yohanes
mengalami satu transisi menjadi perantara yang langsung memperkenalkan sosok utama, yaitu Yesus Kristus. Bukan Yohanes. Seluruh nabi kadang-kadang menjadi pusat perhatian, menjadi pusat orang-orang menundukkan diri di depan Tuhan, tapi melalui nabi. Saya Yohanes tahu dulu orang banyak mendengarkan dia, orang banyak mengikuti dia, orang banyak dibaptis oleh dia. Sekarang waktunya dia ketemu Yesus. Dia langsung mengalihkan. Dia orangnya, bukan aku. Bapak-Ibu sekalian, momen kita hidup yang paling besar kadang-kadang kita senang waktu kita mendapat perhatian dari orang, betul ya? Waktu kita ulang tahun misalnya ya, waktu kita menikah atau yang sudah menikahkan anak, waktu anak menikah. Momen-momen besar itu menjadi kita lah, menjadi pusat perhatian kita, mengatakan ini momen cukup besar bagi saya, betul ya? Ini satu momen yang bahagia bagi saya. Tapi bagi Yohanes momen paling besar adalah waktu dia bisa menyerahkan kebesarannya. Waktu dia bisa menyerahkan satu kebanggaannya. Mungkin setiap orang ada satu, aku nabi, aku utusan Tuhan, aku pelayan Tuhan. Hari ini rekan-rekan KW melayani kan juga bangga juga ya. Aku melayani Tuhan, aku dipakai Tuhan. Semua kita harus punya satu kerinduan seperti itu. Tapi jangan kebablasan. Kalau aku yang menjadi pusat, aku hamba Tuhan, melayani Tuhan. Aku dihormati banyak orang. Aku didengar banyak orang. Tapi aku, Tuhannya mulai kecil, kita harus hati-hati. Yohanes berbeda. Yohanes dia seorang dipakai Tuhan, luar biasa. Tokoh yang besar. Waktu dia melihat Yesus, dia langsung sadar. Bukan aku, tapi dia. Boleh bilang momen paling besar bagi dia adalah dia bisa menyerahkan seluruh otoritas yang tadi Tuhan berikan kepada dia kembali kepada Sang Tuhan. Kembali kepada Sang Mesias yang mengutus dia. Jangan terbalik ya. Waktu saya berkunjung ke rumah jemaat di daerah Puri, dia seorang bos besar juga, ya salah satu distributor besi. Dia bilang, kamu masuk pintu belakang. Ya, saya naik motor masuk pintu belakang. Masuk sampai ke depan, satpamnya melotot. Ya, dari mana ini? Kamu masuk dari mana? Dari belakang. Kenapa dari belakang katanya? Kenapa nggak izin dulu? Loh, saya bilang saya udah izin. Sama siapa? Saya sebut namanya kan, bos dia. Wah masih marah dia. Kenapa nggak sapa ini, nggak izin? Loh saya bilang saya masuk di sini ada parkir motor, saya parkir, nggak ada yang nggak ada apa ya saya panggil tuan rumah, saya nggak kemana-mana. Saya depan pintu, saya telepon. Kenapa bapak marah-marah? Saya bilang kan, saya datang nggak ngapa-ngapain. Dan saya masih telepon pemiliknya, saya masih telepon supaya dia konfirmasi saya sudah dibawa di depan pintu. Ya karena ada halamannya besar gitu kan, karena itu sekaligus gudang ada rumahnya. Saya cuman panggil, nggak kedengar, saya telepon. Kepala security-nya marah-marah. Akhirnya pemilik turun. Masih marah-marah luar biasa ya. Sampai bosnya minta maaf sama saya, baru kasih tahu. Jadi saya udah izin pemiliknya, udah masuk lewat pintu yang disuruh, sudah telepon nggak langsung masuk gitu kan, karena masih nggak ketok-ketok yang gimana, telepon dia turun, masuk mobil gitu kan, kita pergi. Waktu itu mau ke panti asuhan panti yang cacat mental untuk pelayanan sosial. Sapam, luar biasa marah-marahnya. Bosnya minta maaf. Ini terbalik ya. Kita kadang-kadang pelayan Tuhan, bosnya yang di sana, kita yang menjadi otoritas. Yesus datang melayani dengan rendah hati. Dalam hati saya, ini mirip-mirip ya. Kadang-kadang sapam ini menjadi mirip kayak kita.
Kita hanya utusan yang melayani, bukan kayak Yohanes Pembaptis, lebih kecil jauh. Kita nggak pernah menerima utusan langsung utusan sebagai nabi, juru bicara Tuhan. Enggak kayak begitu. Hamba Tuhan semua kayak sekarang ini pun bukan nabi. Enggak ada nabi lagi sekarang. Enggak ada rasul lagi. Kita semua hamba Tuhan yang memang seperti orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk mengajar seperti Efesus 4. Untuk memperlengkapi jemaat. Untuk menggembalakan. Itu aja kira-kira. Bukan pemilik jemaat, bukan punya otoritas langsung dari Tuhan. Tapi kita tahu ini Tuhan yang memanggil kami. Bukan seperti para rasul dan nabi yang betul-betul langsung. Makanya sekarang begitu banyak hamba Tuhan palsu. Makanya begitu banyak sekarang pelayan-pelayan yang palsu. Dulu kalau nabi palsu Tuhan hukum mati, ketahuan harus dihukum mati. Tuhan nggak hukum langsung, kalau orang-orang tahu ini memang palsu harus dihukum mati. Sekarang kan enggak. Karena memang Tuhan dalam masa ini kitalah umat-umat yang harus punya pengertian yang benar. Bapak Ibu sekalian harus menjadi orang-orang yang juga mengerti firman. Bukan hanya hidup, ya pokoknya saya beribadah. Makanya dalam mimbar ini harus mengajar kebenaran firman Tuhan. Semua harus saling menjaga. Kalau jemaat salah, hamba Tuhan akan memberi arahan. Kalau hamba Tuhan juga tidak sesuai firman Tuhan, datang ke hamba Tuhan kasih tahu, diskusi. Kita sama-sama mencari kebenaran yang Tuhan mau. Enggak ada otoritas yang mutlak. Apa yang dikatakan mimbar ini benar. Tidak ada otoritas di mimbar ini mengatakan apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan harus diikuti. Tidak. Kita hanya mempelajari firman Tuhan yang sudah tertulis. Yohanes dia sadar, walaupun dia punya otoritas yang besar, sebagai nabi terakhir yang mempertemukan banyak orang pada Yesus Kristus. Waktu Yesus datang pada dia langsung pada dialah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Nah, mengapa banyak orang datang pada Yohanes untuk dibaptis? Ya. Baptisan dilakukan Yohanes Pembaptis adalah tanda pertobatan dan menerima pengampunan dosa. Mengapa Yesus dibaptis kalau begitu? Apakah Yesus berdosa perlu dibaptis? Yesus berdosa enggak? Enggak. Baptisan yang dilakukan Yohanes dengan baptisan air adalah tanda pengampunan, pembersihan dosa melalui air yang membersihkan. Kira-kira begitu. Tapi kenapa Yesus dibaptis? Apa makna baptisan yang Yesus terima? Kita mikir mestinya Yesus nggak perlu dibaptis toh, betul nggak? Satu-satunya orang di dunia ini, kalau dalam iman Kristen anggaplah begitu ya. Yesus nggak perlu dibaptis. Setuju semua? Ya kan kita tahu Yesus nggak berdosa. Apa makna baptisan Yesus Kristus? Ya, Yesus dibaptis tidak untuk pertobatan dan mau menerima pengampunan dosa. Ya, dalam Matius 13 ayat 13 sampai 15 ditulis dikatakan, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi Yohanes tahu. Yohanes sadar, Yohanes mencegah Yesus. Enggak, kira-kira pemahamannya gitu. Enggak, aku yang berdosa, engkau enggak berdosa. Aku lebih tidak layak daripada engkau. Masa aku yang membaptis engkau?
Yohanes tahu teologi baptisan dengan tepat. Tapi dia tidak tahu lebih dalam lagi apa yang mau Yesus nyatakan melalui baptisan yang akan diterimanya. Jadi kalau kita bisa melihat, Yohanes tahu dia lebih berdosa, Yohanes perlu disucikan dan menerima pengampunan, dan dia tahu Yesus lebih besar daripada dia. Matius 3:15 dikatakan seperti ini. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikian seperti kita menggenapkan seluruh kehendaknya. Ya, apa yang menjadi kehendak Allah adalah kebenaran yang akan digenapi melalui dia. Ya, dalam terjemahan lain seluruh kebenaran Allah. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus itu dalam Roma 6 ayat 3 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus? Telah dibaptis dalam kematiannya. Paulus mengatakan dalam Roma 6 ayat 3, tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Ayat keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi kita melihat bahwa di sini memahami arti baptisan air, ada baptisan untuk menerima pengampunan dosa, menerima anugerah di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Tapi waktu Yesus dibaptis, sebenarnya itu Yesus mau mengatakan baptisan itu, baptis yang akan dilakukan, diterima oleh orang lain adalah baptisan yang dirinya sendiri adalah makna baptisan. Dia menunjuk aku akan mati dan bangkit. Ini akan diterima oleh Yesus karena aku akan mati dan bangkit. Aku akan menyerahkan diriku sebagai inti baptisan itu. Jadi Yesus waktu menerima baptisan bukan untuk pengampunan dosa, bukan untuk dia disucikan, bukan untuk pertobatan, tapi dia mau mengkonfirmasi. Ini baptisan. Kehendak Allah harus terjadi. Orang dibaptis adalah akan dibaptis dalam Kristus. Waktu orang dibaptis dalam air, dimasukkan dalam air, dia mati, gambaran mati. Dia keluar dari air, dia bangkit bersama dengan Kristus. Itu dijelaskan dalam Roma 6, 3 dan 4. Jadi baptisan yang kita terima adalah kita sungguh-sungguh percaya Yesus yang mati dan bangkit. Waktu kita dipercik oleh air atau diselam oleh air. Pikiran kita bukan disucikan oleh air itu lagi. Bukan ada sesuatu yang menyucikan kita lagi. Hanya tidak sebatas itu. Kita harus pikir waktu saya dibaptis, saya melihat dengan iman. Yesus di kayu salib. Yesus mati mencucurkan darahnya bagiku. Yesus mati, bangkit. Aku percaya. Baptisan itu adalah aku percaya Yesus mati dan bangkit. Makanya aku diselamatkan, menerima Roh Kudus karena Yesus. Jadi baptisan kita jangan fokus ke air ya sekarang. Air hanya satu tradisi yang dilakukan, mulai gambaran. Air itu gak bisa membersihkan dosa. Air itu kita celup berapa kali dan baptisan itu tidak ada artinya kita semakin bersih karena air. Berapa banyak air itu, berapa dalam air itu. Baptis adalah kita dikuburkan, mati, manusia lama mati, kita diberi hidup baru, bangkit, hidup. Kita punya hidup yang baru, yaitu hidup karena Kristus Yesus. Kalau Galatia 2:20 mengatakan, sekarang aku hidup, bukan aku hidup lagi dalam aku, tapi Kristus hidup di dalam aku. Paulus katakan, sekarang aku hidup, bukan hidupku lagi, betul kan? Karena kita mati sama Yesus,
Manusia lama kita mati sudah tidak ada lagi. Kita bangkit punya hidup. Hidup karena Kristus. Hidup karena Kristus memberi kehidupan. Karena Yesus yang mengampuni dosa. Karena Yesus yang sudah mati memberikan makna kehidupan. Makanya setelah itu arah hidup kita berbeda. Setelah kita dibaptis, kita tahu, kita percaya Yesus Kristus sungguh-sungguh. Kita tahu kita milik Tuhan seperti lagu tadi yang kita nyanyikan. Kini ku milik Yesus dan Yesus milikku. Bukan hanya untuk saat ini, tapi untuk selamanya. Selamanya Bapak Ibu. Kita harus perhatikan selamanya. Hidup ini berapa panjang? Bapak Ibu semua dulu bayi ya. Sekarang 60, 70 cepat sekali. Mau 80, 90, 100 tahun nanti. Berapa saat kita pun cepat kok. Betul gak? Yang sudah 50, 60, 70. Kita gak merasa loh. Makanya yang kepada Bapak Ibu yang Kaleb-Kaleb, saya kata waktu khotbah, jangan sesama Kaleb bilang, opa, oma. Kita gak merasa opa, oma kok, apanya sesama Kaleb kok panggil dia opa loh. Saya opa panggil dia opa, dia lebih tua dari saya gitu ya. Oma panggil oma. Yang oma siapa? Yang lebih muda siapa gitu kan. Bingung kita sendiri. Padahal kita gak merasa tua sesama Kaleb, sama kok umurnya. Kapan kita ke surga gak tahu, pokoknya aku masih semangat. Aku gak merasa tua, dari dulu sama kok. Saya dulu remaja sama sekarang sama, gak merasa aku udah tua, kadang-kadang ya memang gini ya. Udah mulai sakit kadang-kadang begitu, tapi gak merasa ada perbedaan yang signifikan. Sama saja karena waktu itu begitu cepat. Tapi nanti kekekalan Bapak Ibu sekalian. Kita akan bersama dengan Kristus selama-lamanya. Jadi waktu kita dibaptis, sekali lagi kita dibaptis dalam kematian. Dikubur bersama dengan Yesus Kristus. Bangkit bersama dengan Yesus Kristus. Ya, air itu menjadi media yang Tuhan pakai. Menggambarkan dikubur dan bangkit. Jadi jangan masalahkan airnya ya. Kalau dibaptis oleh pendeta, waktu saya dipercik airnya dikit banget. Pendetanya udah percik, saya udah ikut gereja percik ya, udah percik airnya dikit banget, kayaknya kurang. Mestinya siram semua itu ya, ambil lagi satu, siram tadi lap lagi. Walaupun nggak diselam di gereja lain, dipercik, ya kita maunya percik ada rasa air. Ada yang bilang, iya waktu itu saya dibaptis airnya kurang, pendeta cuma gini, gitu kan. Kalau saya nanti pasti lebih banyak lah ya, biar nggak ada protes saya ambil dikit agak basah, maka nanti pakai kain. Kalau di Puri gitu ya, dikasih anduk kecil, ambil air truk, didoakan, dibaptis, terus yang basah itu lap langsung supaya nggak melepek gitu kan. Nah ada yang juga cuman dikit doang. Itu kita tidak masalahkan lagi. Jika yang menerima baptis percik, baptis selam. Yang penting pengajarannya benar. Dibaptis dalam Allah Tritunggal, gereja yang benar. Yang kita tidak akui cuma gereja setan dan gereja yang tidak mengajarkan Allah Tritunggal dengan benar. Semua baptisan yang benar soal Alkitab, kita terima gereja apapun itu. Kalau iman dia sudah benar. Aku dibaptis karena percaya Yesus Kristus. Allah Tritunggal. Formulanya seperti itu. Kita terima semua. Kita nggak suruh orang baptis ulang. Karena yang intinya betul-betul menggambarkan kematian bersama Yesus dan bangkit bersama dengan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan lagi ya nanti ada yang mau menikah, ya anak remaja, belum baptis dewasa. Pertanyaannya udah jelas ya. Atau sudah baptis di gereja lain, gerejanya kita lihat, oh ini masih sama kok baptisannya. Nggak perlu dibaptis ulang. Jangan ngotot, kecuali kita belum percaya Yesus. Ya, saya dulu nggak percaya Yesus. Saya palsu, sadar saya pura-pura. Kalau itu mau baptis ulang, itu akan mungkin dipertimbangkan. Karena baptisan adalah tanda orang menerima Yesus. Kalau dia, mestinya baptisan itu tidak sah. Nggak ada apa-apanya kok, bukan air. Kita juga mengakui semua baptisan. Yang betul udah pakai air, gerejanya benar, tapi dia bilang aku betul dulu palsu. Aku penyusup ke gereja. Sekarang dia betul-betul bertobat.
mungkin akan dipertimbangkan. Karena baptisan itu bukan soal hanya dia terima air dan di gereja. Dia kalau sungguh-sungguh sadar, ngaku jujur di depan Tuhan. Esensi baptisan adalah dia sungguh-sungguh beriman, percaya, mengerti. Makanya sangat-sangat hati-hati waktu hamba Tuhan mau baptis orang adalah terakhir udah ajarin Alkitab pun wawancara. Kamu percaya Yesus Kristus enggak? Seperti apa Yesus Kristus bagi kamu? Itu intinya. Jadi sekali lagi masuk dalam air artinya mati bersama Kristus. Keluar dari air adalah hidup baru karena kebangkitan Yesus Kristus. Hidup baru yang dipimpin oleh Roh Kudus. Mati meninggalkan manusia lama. Hidup baru karena Kristus. Itu artinya baptisan air yang kita lakukan sekarang. Dan itu esensi yang Yesus mau nyatakan waktu dia menerima baptisan. Kita sadar bahwa kita berdosa, bertobat, kita minta pengampunan, ya. Kita harusnya mati dihukum, kita diselamatkan. Karena percaya Yesus Kristus. Yang bangkit. Setelah dia mati, hari ketiga bangkit. Itu iman kita. Makanya kita sekarang mengatakan aku sudah diampuni dosanya. Aku ada status orang percaya. Aku status orang kudus karena aku sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi waktu murid-murid ya mereka dalam Markus 10 ayat 37 mengatakan perkenankan kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak yang seorang lagi di sebelah kananmu dan seorang di sebelah kiri. Tapi Yesus berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Yesus mau mengatakan kamu gak mungkin. Ya, bisa minum cawan. Kamu bukan juru selamat. Kamu bukan siapa-siapa. Mau mati pun janji pun gak bisa, apalagi kamu mati sia-sia. Yesus mau katakan kamu orang juga gak bisa ada yang mau mati bagi saya. Bahkan kalau mati mau pun kamu bukan siapa-siapa. Gak mungkin cawan murka Allah pada dosa kamu bisa minum, gak ada artinya. Dan kamu dibaptis, ya kamu gak mungkin bisa dibaptis melalui baptisan yang akan menjadi yang kuterima. Yesus bilang akan kuterima baptisan itu beda. Aku mati dan bangkit. Kamu mati selamanya kalau tanpa Yesus Kristus. Jadi Yesus menegaskan baptisan yang diterima itu adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri adalah Mesias yang datang yang secara kualitas berbeda dengan semua manusia. Sekali lagi saya tekankan. Kekristenan bukan soal penderitaan di kayu salib. Kekristenan adalah Kristus yang mati, Tuhan yang mati. Sekali kita bukan siapa-siapa, kalau kita mau mati disiksa pun. Saya udah seperti Yesus, saya disiksa, kayaknya saya mulia. Enggak. Kita mau disiksa sesusah apapun, kita bukan Yesus, kita manusia berdosa, memang layak. Mati dalam bentuk apapun. Tapi kalau kita gambarkan, bandingkan dengan Yesus, dia Allah yang tidak berdosa. Dia Allah yang tidak perlu mati. Dia Allah yang tidak perlu jadi manusia, tapi dia memilih menjadi manusia mati. Seperti itu. Itulah kualitas yang beda dengan kita. Jadi kalau kita menderita, kita jangan bangga. Aku sudah seperti Yesus. Kita bersyukur saja kalau kita dipakai menderita, mengambil bagian. Kita bisa bersuka cita. Karena Yesus kita menderita. Dalam 1 Petrus mengatakan, kita bisa bersuka cita karena kita menderita. Karena Yesus, tapi kita bukan Yesus. Jangan langsung samakan kalau Yesus menderita, aku menderita, aku kayaknya harus dimuliakan kayak Yesus. Enggak. Kita hanya murid-murid yang juga beda dengan ke-12 murid yang langsung bersama dengan Yesus. Otoritas langsung. Kita tidak ada konfirmasi langsung, tapi kita bersyukur ada Roh Kudus yang bisa kita connect langsung pada Tuhan. Kalau kita jujur, baru kita mendapat konfirmasi
Tuhan yang memanggil saya langsung. Dengan kejujuran itu kita nggak berani sedikit pun membanggakan diri kita. Kalau kita betul seperti itu, konfirmasi langsung, Roh Kudus mulai hati kita melayani dengan betul, benar dan sejati. Semua pelayanan kita lakukan pasti 100%. Itu yang tepat karena kita jujur sama Tuhan. Kalau kita abaikan sedikit saja, kita bisa menyeleweng. Kita melakukan kelihatan banyak yang baik, banyak yang benar. Kalau kita tidak jujur sama Tuhan, kita bisa selewengkan. Kemuliaan bisa untuk diri kita sendiri. Dan itu sering kita lakukan. Maka kita harus bertobat setiap saat. Jadi waktu Yesus dibaptis adalah dia menggenapkan kebenaran yang membebaskan umatnya. Kedua, dia menunjukkan kerendahan hatinya. Dibaptis. Allah yang menjadi manusia mau dibaptis. Di dalam sudut pandang manusia nggak mungkin harus seperti, tapi Yesus memilih. Itulah jalan aku mau menunjukkan. Akulah akan mati dan bangkit. Dengan cara dibaptis menjadi konfirmasinya. Jadi Tuhan memilih jalannya sendiri untuk memberi teladan kepada kita juga. Yesus lahir di palungan. Yesus lahir di dalam ancaman setelah itu. Yesus hidup dengan melayani 3,5 tahun. Ini memberikan kita kebenarannya. Dan waktu Yesus mati menggenapi seluruh kebenaran Allah, setelah itu dia adalah kebenaran sejati, firman yang sejati, membenarkan kita. Waktu kita sudah status benar, waktu kita status tidak lagi dalam status manusia berdosa, itu karena Kristus, bukan karena kita. Bukan karena kita berjasa, karena kita baik, karena kita punya disiplin rohani. Karena kebenaran Kristus dikenakan kepada kita. Itu artinya pembenaran. Nah, menarik sekali waktu kita melihat Markus 1 ayat 10, pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara di surga, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Langit terkoyak seperti apa? Luar biasa ya. Ini seperti melihat surga. Dan Allah Bapa menyatakan suaranya, ada Roh Kudus seperti merpati turun. Gambaran langit terkoyak. Ya. Surga, ya. Kalau bahasa Inggrisnya heaven. Terbuka surga. Ini seperti Stefanus melihat Yesus Kristus. Ini seperti Yesaya melihat tata Allah yang begitu besar. Jubahnya turun sampai ke bumi ini. Langit terkoyak. Di mana sih surga? Bapak Ibu, di mana surga? Surga terletak di mana ya? Kalau kita pikir tata surya aja ya, bukan tata surya nih. Semesta. Ini ada S3 yang ini ya, di pendidikan ya. Hati-hati ngomongnya ya. Kalau salah kasih tahu ya, Bu Eva ya. Bapak, ini bumi ini bumi kita ini cuma di sini loh. Ini baru satu galaksi namanya. Hanya satu galaksi. Kita di galaksi mana ini? Kita ini bumi di sini ini kecil. Ini tata surya 9 planet mungkin, atau sekarang 8 ini di daerah sini nih. Ini hanya satu galaksi. Ya, planetnya ada berapa itu ya? Lanjut. Kita di galaksi Bima Sakti bumi ini. Ya. Galaksi paling dekat selain kita di Bima Sakti, paling dekat itu Andromeda. Tetangga dekat galaksi Bima Sakti. Lokasi galaksi berada di rasi bintang ya Andromeda ya, berjarak 2, juta tahun, bukan tahun biasa, tahun cahaya. 2,5 juta tahun cahaya, baru dari kita di sini mau nyampe ke galaksi yang paling dekat dengan galaksi ini nih.
Ya. Kalau kita ke gunung atau ke tempat yang tinggi, kalau bersih langit kita bisa lihat, wow itu ada galaksinya yang kelihatan itu, sekumpulan kayak titik-titik-titik gitu ya, ngumpul. Nah ini galaksinya. Kira-kira ini belum semua. Ya, ini belum semua. Jadi kalau kita melihat kita ini kecil sekali, di mana surga? Penemuan sifat galaksi membedakan dari galaksi lain itu dimulai tahun 1920-an. Ya, pengkategorian galaksi sistematis dibuat 1960 dan belum komplit sampai hari ini. Kadang-kadang masih ketemu galaksi yang lain. Pusat galaksi, pusat rotasi bumi Bima Sakti, perkira untuk rentang lokasi dari bumi adalah jaraknya 7,6 sampai 8,7 kilo parsek atau sekitar 25.000 sampai 28.000 tahun cahaya. Di rasi bintang Sagittarius dan sebagainya. Ya. Berapa lama perjalanan yang tadi dikatakan kalau kita dengan pesawat yang kecepatannya 300.000 km per detik. Ya, kalau kita pakai pesawat paling cepat 300.000 km per detik. Kita 150 km per jam aja udah bingung ya. Larinya di tol itu udah gimana itu? Waduh. Ini kalau kita bisa pakai pesawat 300.000 km per detik. Itu kecepatan cahaya maksudnya. Dibutuhkan 2,5 tahun. Cahaya. 2,5 juta tahun. Untuk capai ke galaksi yang terdekat itu. Semesta satu yang terdekat dengan dari kita ini loh. Galaksi Bima Sakti kita di bumi yang tadi salah satu ini. Surga di mana ya? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, para astronom juga mengatakan ada perkiraan 100 sampai 200 miliar galaksi. Itu baru perkiraan mereka, ada 100 sampai 200 miliar. Ya mereka udah bingung lah ya. Namanya mereka yang sekolah jadi astronomi gimana belajar kita bingung apa yang dipelajari itu. Begitu besar, dia mau pelajari satu sampai mati juga nggak selesai, pelajarinya begitu banyak. Mau ke bulan aja berapa puluh tahun sudah nggak selesai-selesai ya. Mau pergi aja baru ada yang bisa jalan-jalan, balik 1-2 orang doang. Nanti ada wisata ke bulan begitu mahal, ada yang mau? Sudah ada ya, boleh daftar ke Elon Musk itu ya. Bisa kayaknya itu nanti bisa lebih ini. Nah luar biasa sekali waktu kita lihat baptisan ini Roh Kudus turun ke atasnya. Ya ada orang teolog mengajarkan, oh Yesus itu bukan Tuhan. Dia bukan anak Allah. Waktu dia menjadi anak Allah saat dia dibaptis. Makanya ada suara dari surga Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah ini ajaran pengadopsian mengatakan bahwa Yesus jadi anak Allah saat itu. Nah ini sesuatu yang sesat ya. Ajaran-ajaran orang-orang yang mengatakan ini adalah orang-orang yang dengan satu analogi atau argumentasi yang sangat lemah dan tidak perlu kita ikuti. Ya karena kita tahu mereka mau menolak Yesus bukan pribadi dari Allah Tritunggal. Yesus bukan setara. Kalau kita lihat kepada nubuat Yesaya sudah jelas. Dikira ada suara yang berseru di padang gurun mempersiapkan jalan bagi Yahweh. Ada seorang yang berseru, yaitu Yohanes akan berseru mempersiapkan jalan bagi Yahweh akan datang. Dia Tuhan yang datang. Bukan seorang pribadi, seorang manusia biasa terus diangkat menjadi nabi, menjadi perantara yaitu Yesus dan Roh Kudus turun, dia dikasih satu gelar anak Allah. Enggak. The Son of Man, the Son of God. Pada Yesus Kristus, dia ada pribadi yang sudah ada sejak kekekalan. Sebelum ada Adam, Yesus sudah ada. Yesus yang menciptakan segala sesuatu. Sebelum ada Abraham, Ishak, Yakub, bahkan Adam, ya dalam Kolose dikatakan Yesus pencipta segala sesuatu. Begitu banyak catatan dalam perjanjian lama.
Kolose 1 ayat 15 dikatakan Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Mau dikatakan Yesus itu dulu lebih dari segala sesuatu. Pencipta yang semua kelihatan, dulu dia belum kelihatan. Karena di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu. Kolose 1:16. Karena di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di surga, yang ada di bumi. Yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu yang ada di dalam Dia. Ia adalah kepala. Yaitu tubuh adalah jemaatnya. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia telah lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalamnya. Seluruh kepenuhan, seluruh sesuatu yang ada pada diri Allah. Di dalam Dia. Karena Dia adalah Allah yang sejati. Nah, waktu kisah Yesus dibaptis, siapa saja yang mendengar suara Bapa dari surga? Waktu kita melihat Markus pasal 1 yang kita baca minggu lalu ayat 1 sampai ke 8, itu tokoh utamanya awalnya Yohanes. Yohanes seorang yang berseru-seru, Yohanes membaptis, Yohanes begitu banyak orang mengikuti dia. Di ayat ini langsung subjeknya pindah kepada Yesus Kristus. Subjek utamanya Yesus Kristus. Jadi kita melihat bahwa di sini tokoh di mana Yohanes tahu sekarang bukan lagi dia, tapi Yesus Kristus. Kalau kita baca dalam Injil Yohanes, yang tulis bukan Yohanes Pembaptis, yang tulis adalah Yohanes Rasul atau Yohanes Penatua. Menulis waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yohanes dengar apa yang Bapa katakan itu. Suara dari surga itu, Yohanes juga mendengar. Tapi bukan kepada dialah, bukan. Yesus sebagai subjek, Bapa langsung pada engkaulah. Engkaulah anakku yang kukasihi. Fokus pada Yesus Kristus. Itu didengar oleh Yohanes Pembaptis juga. Apakah banyak orang yang sekitar itu dengar? Alkitab nggak mencatat. Bisa iya, bisa enggak. Tapi yang jelas Yohanes dengar. Yohanes tahu. Dan dia menyaksikan betul apa yang dia saksikan dengan Yesus Kristus. Dia konfirmasi. Surga, Bapa mengkonfirmasi. Dialah yang lebih utama dari segala sesuatu. Semua yang dia punya makanya dia sadar. Yohanes itu hidup setelah dia melihat Yesus gak sampai 3 tahun lebih. Ya, setelah itu kemarin saya udah katakan kan minggu lalu, dia dipenggal kepalanya sebelum Yesus disalib. Jadi dia mati duluan. Dia lahir duluan, mati duluan. Dia umurnya setengah tahun lebih tua dari Yesus secara manusia. Tapi dia hidupnya dipakai Tuhan. Seperti itu, saya kira dia sangat berbahagia. Dia seperti Simeon. Waktu Yesus ketemu dengan Yesus umur 8 hari, Simeon mengatakan, wah begitu sukacita dia bertemu dengan Mesias yang lahir, yang dia bisa angkat. Ini Yohanes. Dia ketemu Yesus, dia bisa baptis Yesus. Dia juga pegang Yesus. Bukannya pegang, bukannya baptis. Murid-murid juga pegang Yesus. Bersama Yesus. Tapi mengenal Yesus dengan tepat. Beriman kepada Yesus dengan tepat. Mengenal dia lebih dalam lagi. Itu yang dialami oleh Simeon. Yang usia lanjut dan Yohanes Pembaptis usia muda. Usia enggak sampai 33 tahun dia sudah mati. Dipenggal kepalanya. Dia seorang yang diutus Tuhan berseru untuk pertobatan. Setelah itu dia menyerukan pertobatan pada orang yang melakukan kehidupan keluarga yang menyimpang. Dia
potong kepala oleh Herodes. Itu hidup kita bilang, wah sia-sia ya, ikut Tuhan setia tapi kok cuma seperti itu. Ikut Tuhan 3,5 tahun, ketemu Yesus, seperti itu aja. Kita ketemu Yesus mau hidup berapa tahun lagi, Bapak Ibu sekalian? Setelah ketemu Yesus mau hidup berapa tahun lagi? Kalau bisa selamanya ya. Enggak bisa ya, di dunia enggak bisa selamanya ya. Kalau bisa setuanya tapi sehat. Maunya gitu kan? Tuhan mau umur panjang tapi sehat. Kalau umur panjang 100 tapi mulai hari ini stroke, mau enggak? Semua enggak mau, saya juga enggak mau ya. Tapi enggak bisa pilih, sekali lagi ya, enggak bisa pilih. Bapak Ibu sekalian, kalau kita udah ketemu Tuhan sungguh-sungguh dalam hati kita ada Roh Kudus. Berapa lama lagi kita hidup pun tidak jadi masalah. Mau setahun, 2 tahun, setengah tahun. Mau kayak Yohanes, 2 tahun lagi dipenggal kita misalnya gitu kan. Kita anggaplah kita kayak Yohanes gitu ya. Nggak apa-apa, Alkitab menekan Yohanes orang yang besar. Sangat besar. Yang pernah di bumi ini, yang dipenuhi Roh Kudus seperti itu. Kita kan juga udah dipenuhi Roh Kudus, betul nggak? Walaupun secara kualitas beda misalnya, hal tertentu. Roh Kudus memakai Yohanes Pembaptis. Tapi kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam diri kita. Tapi kalau kita bilang, oh aku mau sama dong sama Yohanes, masa ada bedanya? Mau nggak mati kayak Yohanes? Dipenggal. Aduh Tuhan, kalau gitu gua gimana ya? Kayaknya nggak siap deh. Nah disinilah kita mulai koreksi diri. Hidup kita sering sekali tidak layak. Kita selalu melihat pada kepentingan diri sendiri, kenyamanan diri sendiri, tidak kehendak Tuhan dan kebenaran Tuhan. Bukan misi Tuhan, tapi misi kita, misi pribadi, kehendak pribadi, kenyamanan pribadi. Bukan mengenal Allah, tapi mengenal diri sendiri dan kenyamanan diri sendiri. Nah ini formula Tritunggal terjadi ya, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Di baptisan itu ada Bapa, ada Yesus dibaptis, ada Roh Kudus turun. Jangan lagi gampang oleh saksi Yehova mengatakan mana Allah Tritunggal tercatat di Alkitab. Mana ada Allah itu Allah Tritunggal. Apakah perlu gitu? Allah perlu gitu nggak? Mesti ngajarin kita harus seperti itu. Sedih sekali ya kalau kita belajar bertahun-tahun di gereja. Terus ada orang cuma tanyakan kok Allah lu Allah Tritunggal. Terus gamang tidak beriman lagi pada Tuhan. Iya ya Allah itu harusnya satu doang. Itu kita betul-betul hatinya tertutup, pikirannya itu udah gelap. Dan akhirnya mengabaikan iman, itu sangat bodoh. Kita yang bodoh dipilih Tuhan, diberi hikmat. Tapi kita ambil hikmat dunia jadi bodoh lagi. Bodoh yang bukan semestinya Tuhan mau kita bodoh artinya kita jangan andelin yang lain. Agama lain banyak Tuhannya ribuan, ratusan, mereka percaya. Pohon pun disembah luar biasa, mereka mati. Ke gunung, apapun mereka taat. Sekarang orang Baduy, nenek moyang mereka nggak Tuhan. Mereka sangat menghormati, tidak boleh pakai sabun, tidak boleh pakai kompor gas, tidak boleh ini. Yang di Baduy dalam itu sangat menjaga satu tradisi karena mereka tahu leluhur kayak Tuhan mereka taat. Kita yang sudah punya Tuhan yang datang ke dunia, memberi firman yang sejati, memberi satu sejarah yang komplit kepada hidup manusia. Dinyatakan jelas. Gara-gara Allah Tritunggal, menyatakan diri apa adanya Dia. Kita gamang. Ya Allah Tritunggal, ini Tuhan. Ya, Bapa adalah Father is God. Bapa adalah Tuhan. Son is God. Anak adalah Tuhan. Holy Spirit is God. Roh Kudus adalah Tuhan, setara. Ya, semuanya saling memuliakan dan dimuliakan. Semua dimuliakannya setara. Bapa is not son. Son is not father. Bapa bukan anak. Anak bukan bapa. Bapa di dalam anak. Anak di dalam bapa. Anak bukan Roh Kudus bukan anak. Tapi anak dalam Roh Kudus dalam anak. Sama semua. Jadi formula ini kita tuntas. Otak kita yang kecil seperti ini gak usah ngerti Allah yang begitu dahsyat. Begitu agung, begitu besar.
Dan dia mau datang jadi manusia yang kecil seperti kita. Di alam semesta yang kecil ini yang dia ciptakan. Bumi begitu kecil. Masa kita ragu lagi? Orang bilang Allah Tritunggal, Allahmu tiga. Kita ngerti ini sederhana udah cukup. Orang Kristen kita sederhana, nggak ingat ini betul-betul juga cukup. Allah punya tiga pribadi. Saya doa atas nama Tuhan Yesus. Saya punya Roh Kudus dalam hati saya. Ada Bapa di surga yang saya panggil sebagai Bapa. Yesus panggil sebagai Bapa. Bapa yang mulia. Bapa kami yang di surga, bukan Bapa saya saja. Dia Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai terus mengenal Kristus, Bapa, Roh Kudus dengan benar dan ajaran yang benar. Jangan lagi diombang-ambingkan. Kalau kita ragu, datanglah belajar lebih banyak, merendahkan diri kita. Tidak ada kebenaran di dunia ini seperti kebenaran yang sudah datang. Firman yang hidup jadi manusia. Itu yang paling sejati. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk firman yang hidup yang sudah datang. Memberi kami hidup yang baru, hidup yang kekal. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang kami terima setelah kami menerima hidup baru dalam iman kami kepada Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga, maka akan datang kembali. Komplitlah Tuhan pada saat ini. Kami iman sungguh-sungguh yang tidak mungkin digoyahkan. Kami mau bersandar kepada Engkau saja. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih untuk iman, baptisan Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia ini. Demi Yesus Tuhan penebus kami yang akan datang kembali. Kami bersyukur. Amin.